Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia ya untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sedikit membagikan cerita saya ya, mengenai kolam saya ini. Jadi pada saat-saat sekarang ini kan ini ya apa namanya, posisi masuk musim penghujan ya, posisi masuk musim penghujan. Jadi ada kalanya hujan itu disertai angin kencang. Jadi seringkali saat cuaca seperti itu eh, listrik dari PLN itu padam ya, karena mungkin ada jaringan listrik yang tertimpa pohon atau terkena baliho. Jadi itu menyebabkan pasokan listrik ke rumah kita padam ya. Atau juga kadangkala itu ada pemadaman dari PLN ya, karena ada pemeliharaan jaringan yang harus memadamkan jaringan listrik di sekitar rumah kita ya. Jadi selama ini apabila terjadi padam listrik ya, atau istilahnya mati lampu lah kalau bahasa umumnya itu, kalau terjadi mati lampu atau padam listrik di rumah kita, itu kan jadinya pompa dan aerator kita kan nggak bekerja ya. Nah itu efeknya adalah ikan-ikan kita ikan nila kita ini akan kekurangan oksigen ya, akan kekurangan oksigen. Apabila terlalu lama kekurangan oksigen itu terjadi, bisa menyebabkan ikan-ikan nila kita pada mati ya, mati. Apalagi kalau ikannya pada kondisi-kondisi yang tebar padat, kemudian ukuran ikan sudah besar-besar, tentunya aerator atau aerasi itu sangat dibutuhkan ya oleh ikan-ikan nila kita. Jadi kalau saya punya solusi yang murah ya untuk menjaga agar ikan kita tetap hidup gitu ya. Caranya yaitu dengan membuat pasokan listrik emergensi ya, pasokan listrik darurat. Pasokan listrik darurat. Kali ini yang akan saya sharing adalah cara yang paling murah ya, cara yang paling murah dan paling simpel, dan harganya ini cuma 170.000 ya, 170.000. Kalau di online itu sekitar 110.000, kalau di toko-toko offline rata-rata 200.000 lah, kadang 190.000. Nih, alat yang saya maksud adalah ini ya, inverter. Jadi inverter ini adalah alat yang berfungsi merubah tegangan listrik dari DC atau direct current arus searah menjadi AC. Jadi aliran listrik, perlu diketahui ya teman-teman, mungkin buat yang belum tahu bahwa listrik dari PLN itu adalah AC atau alternating current ya, arus bolak-balik dengan besaran tegangan kurang lebih 220 volt ya, kurang lebih plus minus berapa persen lah. Nah jadi rata-rata peralatan-peralatan untuk yang mendukung sistem pras ini menggunakan tegangan PLN tersebut ya, karena sudah masuk Indonesia berarti kebanyakan memakai 220 volt. Ini inverter ini saya beli ya sekitar 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Ini dulu
fungsinya adalah untuk karena dulu saya tinggal di Bali ya, jadi saya kan asli Jawa, saya pernah tinggal di Bali. Terus ini fungsinya untuk ngecas HP gitu di dalam mobil ya. Jadi dulu colokannya ini berupa colokan lighter yang ke korek api. Ini saya sudah beli sekitar tahun 2017-an ya, lupa lah saya 2017 atau 2016 itu. Waktu itu pokoknya saya masih tinggal di Bali dan sampai sekarang masih berfungsi, alhamdulillah. Ini dulu harganya di toko offline zaman dulu itu sekitar 190.000 atau 200 lah, pokoknya enggak lebih dari 200.000 ya. Kalau kemarin tadi saya cek di Tokopedia ini ada yang jual sekitar 170 ya. Ini jadi power maksimalnya sekitar 200 watt, tapi karena ini produk Cina, jangan kita hitung 200 watt persis ya. Maksimal kita anggap ini adalah 100 watt saja, karena ya produk Cina ya ada macam-macam ya. Cuma kita jaga-jaga aja biar alatnya lebih awet. Ini jadi bodinya ini berupa logam ya teman-teman ya, aluminium, seperti aluminium alloy gitulah. Jadi kalau teman-teman mau beli, kalau bisa yang seperti ini, bodinya dari logam. Ini fungsinya untuk pendingin juga, sekaligus untuk pendingin rangkaian inverter ya yang ada di dalamnya ya. Jadi harapannya dengan bodi yang logam ini, dia sekaligus sebagai heatsink ya, pengrubah panasnya, penyalur panas. Oke, ini 200 watt. Oke, langsung saja ya kita praktekkan ya teman-teman, kita simulasikan lah apabila terjadi pemadaman listrik ya. Jadi oh ya, saya tambahkan juga bahwa biasanya yang saya hidupkan dengan listrik emergency ini adalah hanya aeratornya saja ya. Jadi untuk pompa, karena pompa saya ini besar 65 watt ya, di Yamano WP106 itu pernah saya ukur sekitar 65 watt. Jadi yang diperlukan saat padam listrik itu bukan mensirkulasi air ya, tapi pasokan oksigen ya, pasokan oksigen. Oke, jadi ini kita langsung simulasikan saja ya. Itu listrik saya itu ini jadi ada kabel-kabelnya ya, ada 3 jadi di dalam sini. Nah ini sumbernya dari sana, dari box MCB yang di sana ya. Oke, untuk teman-teman yang bekerja di bidang listrik ya, mungkin ya tonton aja nggak apa-apa lah. Tapi kalau mungkin udah ini perkara enteng ya, tapi kalau untuk teman-teman yang awam di bidang listrik mungkin mudah-mudahan bisa membantu lah. Jadi ini ya, ini urutan kabelnya itu sumbernya. Ini belum saya rapikan ya, harusnya masuk pipa. Kita menuju ke sana, di sana ada 4 stop kontak ya. Satu untuk aerator, satu untuk pompa, satu lampu UV. Kemudian yang satu ini saya salurkan ke bawah, lewat bawah tanah untuk ke penerangan di garasi saya ya. Oke, kita langsung simulasikan saja ya teman-teman ya. Ini untuk ke arah kolam saya lengkapi dengan LCB atau earth leakage circuit breaker ya. Oke, itu kita bahas di lain video aja. Sekarang kita simulasikan ya listrik padam ya. Jadi kita akan matikan suplai listrik yang ke arah kolam ya. Ini biar nggak mengganggu aktivitas di rumah saya, jadi saya matikan aja. Ini kan MCB. Nah, ini yang khusus ke arah kolam. Kita matikan saja. Oke, saya matikan. Oke, simulasi listrik padam ya. Nah, saat simulasi listrik padam, saya biasanya, ini boleh diikutin boleh enggak ya, saya tunggu sekitar setengah jam ya, karena kadang-kadang belum setengah jam tuh listrik sudah menyala kembali ya. Jadi selama ini sih ikan di kolam saya tahan ya kalau sampai 1 jam itu listrik padam ya.
karena mungkin udah nggak terlalu padat sih. Biasanya kalau saya tunggu setengah jam baru saya akan menyalakan listrik emergency ya. Jadi ini inverter, kemudian saya akan menggunakan sumber DC nya itu 12 volt dari ini ya, motor saya Yamaha Mio. Yamaha Mio ini kapasitasnya 12 volt dan 5 ampere hour ya, 5 Ah. Oke. Ini oke. Ini pakai jepit buaya ya. Kita colokan yang hitam nih arahnya ke minus ya. Ada tandanya minus. Jepitkan saja. Hati-hati ya, jangan sampai konslet ini plus dan minusnya. Kemudian plusnya kita dapatkan yang merah. Oke, karena agak jauh kita bantu dengan kabel sambungan ya. Nah, ini udah ada listriknya nih, 220 volt ini. Dicolokan ini, kita colokin saja. Maaf, berantakan. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kesenggol nih. Ketegangannya 220 volt. Kemudian ini oke, standby dulu di situ. Ini kita yang pakai emergency ini jadi yang aerator aja ya. Ini aerator saya 10 watt. Oke, masih mati ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Ini yang ke aerator. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan ya. Nggak kelihatan. Oke. Oke, udah nyala ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, aeratornya nyala. Ya, dari motor Mio ya. Berhasil ini. Berhasil. Dan gelembungnya sama ya dengan listrik dari pasokan PLN ya. Nah, ini saya urutkan kembali. Ya, ini kabelnya. Ya, betul ya. Nah, ini ke sini ya. Jadi ini kan kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus hitung ya kemampuan akinya ini ya. Kemampuan akinya, jadi aki ini 12 volt 5 Ah ya. Nah, itu berarti kapasitasnya apabila dikuras habis tenaga listriknya maka sebesar jadi 12 kali 5 sama dengan 60 ya. 12 volt dikali 5 ampere hour ya, jadinya 60 watt hour ya. Itu hitungan kasar ya. Kita lakukan pendekatan aja. Jadi sampai kosong ini sebesar 60 watt hour, sedangkan aerator saya itu powernya 10 watt ya, 10 watt. Jadi apabila aerator ini bekerja selama 1 jam, artinya memakan energi listrik sebanyak 10 watt hour ya, bukan kWh ya. Kalau kan kWh ada kilonya, ini di angka yang kecil, 10 watt hour. Jadi gitu satuan energi listrik ya teman-teman. Artinya apabila kita menggunakan ini akinya Mio ini dari 100% sampai 0 bisa bertahan sampai sekitar 6 jam berarti ya teman-teman ya. Ya karena 60 Ah. Tapi untuk ini kan jenisnya aki basah. Ini nggak boleh sampai kosong total ya, karena itu akan membuat aki menjadi rusak ya, sel-sel di dalamnya itu rusak ya. Jadi kalau berdasarkan literatur yang saya baca ya di builder.id itu kalau untuk aki basah itu deep of discharge ya, jadi pengosongan yang diizinkan supaya aki itu tetap awet itu maksimal 50% ya. Artinya 50% berarti sekitar
30 watt hour ya, 30 watt hour berarti itu kan 10 watt berarti 3 jam ya. Tapi jangan sampai 3 jam sih kalau bisa, kalau menurut saya. Jadi apabila pemadamannya terjadi lebih dari 3 jam, saran saya ini motor ini kita hidupkan ya. Mungkin setelah setengah jam bekerja, motor Mio ini kita hidupkan supaya motor ini ngecas ke akinya ya, ngecas ke akinya. Mungkin setelah setengah jam dihidupin motornya. Tapi sebisa mungkin menghidupkannya dengan di engkol ya, jangan pakai starter elektrik karena akan mengurangi kapasitasnya secara langsung. Oke, kita nyalakan aja, di on kan, oke, dinyalakan ya. Ini listriknya akan tetap hidup ini, enggak apa-apa. Nah, oke, motor saya sudah menyala. Jadi ini sama aja dengan genset ya teman-teman ya. Kalau motor kan kita sambil digas-gas dulu ya, ini karena masih karburator, jadi harus agak panas motornya biar stabil RPM-nya. Ini jadinya akan ngecas ya, akan ngecas. Tapi juga ini kan posisi motor diam ya, kalau bisa ya jangan seterusnya hidup karena mesinnya akan panas ya, mesinnya akan panas. Mungkin saran saya sih setengah jam ya, maksimal setengah jam setelah mesinnya dihidupkan, ini dimatikan lagi. Jadi setengah jam mati motornya, setengah jam hidupkan lagi, nah kasihan mesinnya. Itu sih ya kalau di tempat saya itu. Nah kebetulan tempat saya ini jaringan listriknya lumayan jarang mati lampu, jadi tapi tetap beberapa kali saya pergunakan metode ini ya, menggunakan inverter dan motor Mio ya. Kebetulan kalau motor Mio ini akses ke akinya gampang, tinggal buka jok kemudian colokan inverternya. Oke, masih nyala ya. Nah, itu ya, masih nyala ya teman-teman, masih nyala. Nah, coba kita cabut kabel positifnya. Ini masih nyala, kita cabut kabel positifnya ya, otomatis nanti pasokan listriknya off ya, kita cabut ya. Oke ya, padam ya teman-teman ya. Nah, kalau yang itu yang difilter itu sisa-sisa di ruangan. Oke, kita colokkan lagi foto positifnya ya, nyala lagi ya teman-teman ya, nyala lagi. Oke ya, kalau saya biasanya begitu ya, setengah jam dihidupin, nanti dimatikan lagi. Karena untuk motor Mio ini nggak ada radiatornya ya, jadi pendinginan mesinnya dari udara aja ya. Mungkin kalau motor-motor lain ada radiator mungkin bisa lebih tahan, saya kurang paham juga. Kalau untuk beberapa motor yang saya tahu ya, ini Vario 110 ini untuk akses akinya di bawah sini ya. Di bawah sini ada lubangnya. Mungkin kalau untuk teman-teman punya motor jenis lain bisa dipelajari dulu ya tempatnya, jadi bisa dipraktekkan lah nanti di rumah itu. Oke ya, itu jadi memang yang diperlukan yaitu untuk aeratornya aja ya, aerator. Mungkin kalau teman-teman bisa beli inverter dengan kapasitas baterai lebih besar, mungkin bisa untuk menghidupkan pompanya ya, cuma kan harus menyesuaikan kemampuan akinya ya. Kalau saran saya sih lebih baik yang dipasok listrik emergency yang ini aja, yang aerator aja ya, karena itu yang paling penting, menjaga, menyelamatkan nyawa ikan-ikan kita ya. Mungkin untuk teman-teman ada sharing atau pengalaman yang mirip-mirip dengan saya tentang emergency listriknya, bisa
tulis di kolom komentar ya. Kalau ini saya pilih yang solusi termurah dulu ya. Saya sebenarnya ada solusi-solusi berikutnya, nanti bisa saya share di video berikutnya ya, untuk solusi-solusi yang lebih bukan lebih baik ya, artinya option lain apabila video ini bermanfaat ya, silahkan klik like-nya ya, atau kalau mungkin teman-teman ada yang memakai genset juga bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau bagi saya genset itu pertama ya harganya lumayan mahal ya. Kalau yang untuk 1000 watt itu sekitar, paling kecil kayaknya 1000 watt deh, itu sekitar 1.700 ya. Jadi itu memang kelebihannya listriknya bisa besar ya wattnya, tapi kan ada minusnya juga, ada kekurangannya, yaitu yang pertama kita harus beli genset itu ya, harga sekitar 1.700-an. Kalau ada yang lebih murah nggak tahu saya, yang saya tahu segituan. Kemudian yang kedua berisik ya, berisik. Jadi kalau untuk solusi di kolam saya yang kecil ini di depan rumah cukup dengan inverter seharga 190.000 ya. Malah di Tokopedia saya cek ada 170.000. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang punya cerita lain bisa tulis saja ya di kolom komentar. Mungkin sekian ya video dari saya. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, kita hidupkan lagi listrik dari PLN ya, untuk menghidupkan pompa sirkulasi rasnya. Itu untuk sementara anunya dari aeratornya masih dari motor Mio ya. Oke, kita hidupkan lagi. Oke ya, udah nyala kembali ya untuk simulasi kali ini. Demikian, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.